Terkait perkembangan berkas perkara Ferdy Sambo di Kejaksaan Agung, saat ini bersama kami sudah bergabung Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana. Selamat sore Pak Sumedana. Selamat sore Mas. Pak Sumedana, terkait berkas Ferdy Sambo dan obstruction of justice hingga saat ini seperti apa Pak statusnya di Kejaksaan Agung? Jadi perkara ini ya masih dalam proses penelitian terhadap 12 berkas perkara. Namun demikian, kita mempunyai batas waktu penelitian berkas perkara itu adalah 14 hari. 14 harinya itu adalah jatuh di hari Kamis. Jadi kemungkinan 1-2 hari ini kita sudah bisa menyatakan pendapat terhadap 12 berkas perkara yang kami terima. Seperti itu Mas. Pak Sumedana, sebelumnya Kejagung menyatakan membuka opsi menggabungkan berkas perkara Ferdy Sambo. Bagaimana dengan hal ini Pak update-nya? Nah begini, untuk penggabungan berkas perkara itu adalah domain dari penuntut umum. Setelah perkara tersebut dinyatakan lengkap kedua-duanya dan telah diserah terimakan tahap 2 oleh penyidik kepada penuntut umum. Nah setelah itu baru nanti penuntut umum membuat opsi yang tadi, apakah perkara tersebut layak untuk dilakukan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam 141 KUHP seperti itu. Itu adalah domain dari penuntut umum nanti. Baik, jadi opsi penggabungan berkas perkara baru bisa dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 begitu Pak Sumedana? Ya, setelah perkara tersebut dinyatakan lengkap dan diserah terimakan tahap 2 kepada penyidik, dari penyidik kepada penuntut umum. Nah itulah nanti ditimbang apakah lebih mudah untuk digabungkan atau lebih mudah untuk displitsing. Tapi biasanya dalam perkara-perkara seperti ini yang mempunyai ada keterkaitan satu sama lain, ada hubungan satu sama lain dan saksi-saksinya sama dalam peristiwa yang hampir bersamaan, itu biasanya digabung ya penuntut umum. Menurut praktek kebiasaan di kita itu biasanya digabung seperti itu. Baik, Pak, tadi Anda katakan ada 12 berkas perkara yang sedang didalami oleh Kejaksaan Agung. Apakah salah satu dari 12 perkara itu masih ada yang kurang dan bagaimana koordinasinya dengan pihak kepolisian Pak jika ada hal-hal yang memang belum lengkap? Saya katakan tadi bahwa dalam 1-2 hari ini penuntut umum pada Kejaksaan Agung sudah mempunyai pendapat atau sikap terhadap berkas tersebut ya. Okay. Jadi kita tidak bisa berbicara satu persatu dari berkas perkara ini. Kita sudah menerima 12 berkas perkara. 12 perkara tersebut nanti 1-2 hari ke depan ini kita sudah menyatakan sikap. Baik, untuk batas waktunya yang terkait dengan ya tadi Anda batas sampaikan waktunya batas sudah 14 hari. Ini, ya, 14 hari itu di hari Kamis. Baik, ya, artinya betul. Jika hari Kamis ini berkas perkara Ferdy Sambo dinyatakan sudah lengkap, kapan kemudian proses persidangan bisa dimulai, Pak? Nah, jadi kalau perkara tersebut dinyatakan lengkap, ya, biasanya antara penyidik dan penuntut umum menentukan kapan tahap 2 dilaksanakan, kapan penyerahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan kepada penuntut umum. Jadi waktunya kemungkinan setelah itu ya bisa 3 hari, bisa 4 hari, ya tergantung dari kesepakatan antara penuntut umum dan penyidik. Nah, setelah penuntut umum dengan penyidik menyerahkan tahap 2, penuntut umum mengerjakan surat dakwaan. Biasanya diberikan waktu selama 14 hari. Namun demikian, waktu itu tidak mutlak 14 hari dilimpahkan pengadilan, tetapi seminggu aja biasanya sudah dilimpahkan pengadilan. Seperti itu, Pak. Oke, kalau dalam menentukan kapan waktu pastinya, artinya hingga saat ini belum ada kepastian waktunya, Pak ya. Kapan akan naik ke tahap 2 dan kapan waktu pasti akan disidangkan, Pak? Begini, kalau itu semua tergantung, ini kan proses itu ada urutan, ada tata caranya. Ketika perkara tersebut dalam waktu 2 hari misalnya dinyatakan P21, maka harus ada kesepakatan antara penyidik dan penuntut umum kapan perkara tersebut diserahkan, ya kan? Kapan kelengkapan yang akan diserahkan, baik itu tersangkanya maupun barang bukti yang diserahkan kepada penuntut umum. Ini kan perlu persiapan, tidak bisa langsung P21 besok langsung diserahkan, itu nggak bisa. Karena penyerahan tahap 2 itu biasanya dilaksanakan di kejaksaan negeri setempat di mana tindak pidana itu dilakukan. Seperti itu. Tentu persiapan administrasi, persiapan penuntut umum menerima, persiapan penyidik melengkapi berkas-berkas perkaranya dan melengkapi memanggil para tersangka, termasuk juga kelengkapan daripada barang bukti yang disampaikan kepada penuntut umum itu harus dipersiapkan semua. Jadi itu butuh proses dan butuh waktu, Mas. Baik, ada berapa jaksa yang disiapkan Pak oleh Kejagung untuk menangani kasus ini?
Nah, sudah sering saya sampaikan bahwa untuk perkara 338, 340 yaitu pembunuhan itu sudah kita siapkan 30 jaksa. Untuk perkara obstruction of justice-nya kita siapkan 43 jaksa. Jadi rata-rata masing-masing satu berkas perkara 6 sampai 7 tim jaksa penuntut umum yang akan menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan. Seperti itu, Mas. Baik kita tunggu nanti bagaimana prosesnya, kita ikuti terus perkembangan dari kasus ini. Terima kasih Pak Ketut Sumedana sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.